Setiap pagi di sudut pasar tradisional Cirebon, terdengar suara khas kerupuknya A. Suara kecil, serak, dari seorang bocah berseragam SD yang terlalu kebesaran. Bajunya penuh tambalan, kancing atas hilang, dan sepatunya nyaris tak lagi layak disebut sepatu. Namanya Raka. Usianya baru 9 tahun. Tapi di usianya yang harusnya bermain dan belajar dengan tenang, ia sudah mengenal kerasnya hidup. Raka bukan anak tunggal yang dimanja. Ia anak ketiga dari 6 bersaudara. Dan ayah ibunya hanya bisa mengandalkan gerobak kaki 5 yang parkir setiap hari di gang sempit dekat pasar. Sejak kelas 2 SD, Raka sudah membantu orang tuanya berjualan kerupuk keliling dari rumah ke rumah. Kadang masuk ke sekolah lain, menawarkan dagangan dengan suara kecil yang nyaris tenggelam oleh teriakan anak-anak lain yang menertawakannya. Bocah kerupuk datang lagi, teriak seseorang. Yang lain tertawa. Raka diam. Ia tak marah. Ia hanya menatap lurus ke depan, seperti sudah biasa dibenturkan pada hinaan. Tapi jauh di dalam matanya yang tajam, ada api kecil yang tak padam meski sering dipadamkan oleh cemoohan. Apa yang tidak terlihat dari anak kecil itu adalah tekad yang besar. Dan dari suara kerupuk yang setiap hari ia bawa, akan lahir suara yang suatu hari mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Di rumah kecil di pinggir pasar, Raka hanyalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Ibunya selalu sibuk menanak nasi, membungkus gorengan, menyiapkan kerupuk untuk dijual bapaknya di emperan pasar. Pagi sebelum subuh, Raka sudah bangun, ikut mengisi kerupuk ke kantong plastik besar, merapikan ember-ember sambil mengucek mata. Tak ada kata manja, tak ada tempat bermanja. Anak tengah baginya berarti harus lebih sering diam, lebih sering mengalah, dan kalau lapar, ya tunggu sisa. Sekolah menjadi pelarian Raka dari bisingnya rumah sempit itu. Tapi sekolah juga tidak selalu ramah. Bau amis kerupuk yang menempel di tasnya sering jadi bahan ejekan. "Ih, Raka kerupuk," kata teman-teman. Kadang Raka membalas dengan senyum seolah tak peduli. Padahal di dalam dada kecilnya, kata-kata itu mengendap jadi bara. Hanya Pak Dani, guru kelasnya, yang melihat Raka berbeda. Pak Dani selalu bilang, "Ra, kamu pintar ngitung ya, kamu rajin nulis juga." Saat anak-anak lain malas, Raka betah menyalin buku pinjaman di perpustakaan mini. Disitulah ia dayam-dayam bermimpi. Suatu hari ia ingin jualan bukan di pinggir pasar, tapi di tempat di mana tak ada lagi yang menertawakan baju tambalan atau bau kerupuknya. Setiap jam istirahat, Raka berdiri di gerbang sekolah SD lain. Bukan sekolahnya, tapi sekolah yang seragamnya lebih putih, sepatunya lebih hitam, tasnya lebih mahal. Di sana, Raka berdiri dengan kerupuk di tangan. Nafasnya kadang berembus cepat, menahan malu saat beberapa anak sebayanya datang sambil tertawa. "Kerupuk, kerupuk, murah kok, 1.000 dapat 3, kata Raka. Suaranya bergetar. Beberapa anak membeli. Lebih banyak yang hanya menatap jijik. Pernah suatu kali, seorang anak kaya merampas 1 bungkus kerupuk, menumpahkan isinya ke got, lalu berlari sambil tertawa. Raka hanya menatap sisa kerupuk yang basah, menahan air mata agar tidak tumpah. Pulang sekolah, Raka duduk di emperan pasar. Ia menghitung sisa koin di kaleng kecil. Tangannya kecil, hitungannya cepat. Di sebelahnya, bapaknya membetulkan roda gerobak bakso. Raka nggak marah, tanya bapaknya pelan. Raka hanya menggeleng. Marah buatnya percuma. Ia tahu, satu-satunya balas dendam paling pantas bukan dengan teriak atau balas pukul, tapi dengan bukti suatu hari nanti. Dalam diam, di balik tawa anak-anak yang menjatuhkan harga dirinya, Raka memupuk mimpi. Ia janji pada dirinya sendiri, suara tawa itu akan kalah oleh suara pencapaian yang kelak ia bangun sendiri. Di tengah hidup yang terus menekan, satu-satunya tempat Raka bisa bernapas adalah ruang kelas 4C. Pak Dani, wali kelasnya, sering memanggil Raka ke depan, bukan untuk dihukum, tapi untuk mengerjakan soal di papan tulis. Raka selalu berdiri tegak, menulis angka dengan cepat, menulis huruf rapi. Pak Dani sering berkata di depan tim monumen, "Kalau kalian mau belajar sungguh-sungguh, contohlah Raka." Suatu siang, Pak Dani menemukan Raka sendirian di perpustakaan. Di depannya, buku komputer lawas yang sampulnya sudah sobek. Raka membaca sambil menulis ulang di buku tulis. "Ra, kamu ngerti ini?" tanya Pak Dani. Raka hanya nyengir. "Belum Pak, tapi pengen ngerti." Dari situ, Pak Dani tahu anak kerupuk ini berbeda. Diam-diam Pak Dani mencarikan informasi lomba IT tingkat kota. Meski Raka belum punya komputer di rumah, Pak Dani yakin rasa ingin tahu Raka lebih besar dari tembok kemiskinan. Pak Dani mendaftarkan Raka ke lomba. Hadiahnya kecil,
Tapi jika menang, pintu beasiswa akan terbuka. Dan disinilah titik balik Raka pelen-pelen disusun Tuhan. Bukan di pasar, tapi di sebuah ruangan pinjaman di warnet tua. Raka berdiri kikuk di depan warnet kecil di pinggir jalan pasar. Tangannya menggenggam receh pemberian Pak Dani. Ini pertama kalinya ia masuk warnet. Bau asap rokok tipis tercium. Suara keyboard cepat, klik mouse, anak-anak yang main game online. Raka tidak peduli. Ia duduk di pojok, di komputer paling lambat. Layarnya kadang mati sendiri. Tapi di sanalah ia mulai jatuh cinta pada coding. Hanya bermodal buku catatan, Raka mengetik ulang contoh skrip HTML dari kertas pinjaman. Salah-salah ia ulang lagi. Pulang ke rumah, ia menulis lagi di buku tulis. Uang receh habis, waktu mainnya hanya sejam, tapi di jam sempit itu, mimpi Raka membesar. Beberapa bulan kemudian, Raka menang lomba IT tingkat kota. Hadiahnya hanya sertifikat dan beasiswa SMA di sekolah negeri favorit. Tidak ada piala emas mewah, tapi Raka tahu, piala sesungguhnya adalah jalan keluar dari suara tawa yang dulu merendahkan. Dari warnet pengap itulah, pelan-pelan, Raka menyalakan lampu yang suatu hari akan menerangi ribuan siswa di seluruh Indonesia. Hari pertama Raka masuk SMA negeri favorit di kotanya. Seragam barunya masih pinjaman, celana sedikit kepanjangan, sepatu bekas kakaknya. Tapi di balik itu semua, dadanya sesak oleh rasa syukur. Di sekolah baru, tak ada yang tahu dia penjual kerupuk. Tak ada lagi yang menertawakan bau dagangan yang menempel di tasnya. Raka bebas bernapas. Tiap pulang sekolah, ia tetap bantu orang tuanya. Malamnya, di sela tumpukan kerupuk, Raka duduk di pojok rumah kecilnya dengan buku coding fotokopian. Ia mulai belajar bahasa pemrograman lain lewat internet di warnet. Kadang tertidur di atas buku tulisnya. Kadang bangun hanya untuk menanak nasi buat adik-adiknya. Pak Dani yang dulu mendukungnya masih sering menengok. "Ra, sekolahmu gimana?" tanya beliau. Raka hanya tersenyum. Baginya, seragam baru adalah janji. Ia tidak boleh gagal. Ia tidak boleh kembali jadi bahan olok-olok. Satu-satunya jalan pulang adalah jalan naik. Meski harus menapak pelan, satu baris coding, satu baris mimpi. Tahun berganti cepat. Raka lulus SMA dengan nilai nyaris sempurna. Tak ada pesta kelulusan mewah, tak ada foto keluarga besar berbingkai emas. Yang ada hanya senyum ibunya, pelukan bapaknya yang bau asap bakso. Malam kelulusan, Raka kembali duduk di sudut rumahnya, menatap layar warnet yang menyala. Kali ini, ia tak hanya belajar coding dasar, ia mulai menulis ide, membuat rancangan sederhana. Bagaimana kalau anak-anak sepertinya bisa belajar di mana saja? Lewat internet, tanpa harus antre di perpustakaan sempit? Idenya sederhana. Aplikasi belajar daring yang murah, bahkan gratis. Modalnya hanya tekad, ilmu dari warnet, dan satu kata kunci yang terus dipelajari. Start. Ia belum paham caranya membangun tim, apalagi modal. Tapi di kepalanya, kata-kata Pak Dani terus berputar. Raka, orang pintar yang tidak menyerah, akan selalu menemukan caranya. Dan di malam itu, di antara kerupuk yang masih jadi sandaran makan keluarganya, Raka menuliskan cikal bakal Estia Arti Yupinia di selembar kertas bekas. Tak semua jalan Raka mulus. Setelah beberapa tahun jadi freelance programmer, Raka nekat mengajukan proposal startup ke beberapa investor lokal. Dengan bahasa terbata-bata, ia mempresentasikan ide aplikasi belajar daring. Sebagian menertawakan, sebagian menolak halus. Katanya, anak pasar mau bikin teknologi, siapa yang mau pakai? Raka sempat nyaris menyerah. Satu persatu teman sesama programmer mundur. Beberapa mencuri idenya, menjual ke orang lain. Uang hasil ngoding habis untuk sewa domain, beli server, dan bikin prototipe sederhana. Kadang ia tidur di sudut warnet karena tak punya cukup ongkos pulang. Tapi Raka tahu, jalan mundur tak ada. Kalau dulu bisa tahan dihina saat jualan kerupuk, masa kalah sekarang? Hanya karena ditertawakan orang berjas mahal, malam demi malam ia habiskan untuk memperbaiki fitur. Dari satu bug ke bug lain, dari satu error ke error lain, dan di tengah kesunyian itulah, Raka menemukan satu mentor yang tak disangka, Pak Deni. Guru SD yang dulu melihatnya kecil, tiba-tiba datang membawa kabar beasiswa kursus startup ke Jakarta. Disinilah langkah Raka berubah. Dari gang sempit Cirebon ke ruang-ruang diskusi coworking space di ibu kota. Berkat kursus startup gratis di Jakarta, Raka bertemu orang-orang baru yang percaya. Ia mulai punya tim kecil, punya mentor yang mengenalkan cara mencari investor tanpa menjual mimpi kosong. Perlahan, prototipe aplikasi belajar daring Raka tumbuh jadi platform sungguhan. Setelah 5 tahun jatuh bangun,
Akhirnya ratusan sekolah mulai mencoba platformnya. Dari desa ke kota, guru-guru merasakan manfaatnya. Ribuan anak belajar soal, berdiskusi, ujian online, sesuatu yang dulu hanya bisa Raka impikan dari warnet kecil di Cirebon. Di sebuah panggung penghargaan, nama Raka masuk daftar Forbes Under 30 Indonesia. Di situ, di balik jas pinjaman, di hadapan kilatan kamera, Raka hanya tersenyum kecil. Di dalam kepalanya, masih terngiang suara anak-anak yang dulu menertawakannya di gerbang sekolah. Kini suara tawa itu berganti tepuk tangan. Bukan karena dia penjual kerupuk, tapi karena dia CEO startup edukasi yang memecahkan stigma. Di satu kesempatan, Raka berdiri di depan puluhan siswa di sekolah kampung halamannya. Di hadapannya, anak-anak berseragam tambalan, membawa buku lusuh, seperti dirinya dulu. Ia bercerita, "Dulu saya juga duduk di bangku ini, baju saya tambalan, tas saya bau kerupuk, tapi saya belajar satu hal. Bukan latar belakangmu yang menentukan masa depan, tapi langkah kecilmu hari ini." Hari ini, startup Raka dipakai ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Raka masih sering pulang ke pasar Cirebon. Ia berjalan pelan melewati gang sempit, mampir ke warung orang tuanya yang masih berdagang di pinggir jalan. Kadang ia beli sendiri kerupuknya, sekadar mengingat bahwa dari suara renyah itulah mimpi besar pernah dibangun. Kalau kisah Raka membuatmu percaya bahwa mimpi bisa lahir di jalanan manapun, bantu sebarkan video ini. Tulis di komentar, apa mimpi kecilmu? Jangan lupa subscribe, karena dari balik kisah akan selalu membawa cerita orang biasa yang langkahnya luar biasa.